Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Hukum Tata Ruang ingin mengangkat judul tentang ruang terbuka hijau perkotaan. Yang kami angkat adalah ruang terbuka hijau perkotaan X Pasar Angso 2 Jambi untuk memenuhi nilai tugas kami, dan nilai tugas kami itu diampu oleh Ibu Dr. Ari Budiarti SHMU. Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara alam dan manusia di suatu lingkungan perkotaan. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan dapat dilihat dari interaksi yang seimbang antara manusia dengan alam. Lingkungan perkotaan yang berkepadatan tinggi menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, maka dinilai penting untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan perkotaan dengan melakukan perbaikan sistem. Ruang terbuka hijau menjadi suatu kebutuhan bagi suatu kota yang memiliki peranan yang sangat penting bagi lingkungan hidup. Ruang terbuka hijau bermanfaat sebagai paru-paru kota dan sebagai daerah resapan air, penjadi polusi udara, penurunan tingkat kebisingan, serta sebagai tempat rekreasi dan juga habitat berbagai hewan. Ruang terbuka hijau merupakan suatu unsur yang penting yang dapat mengembalikan kualitas lingkungan. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, serta estetika. Ruang terbuka hijau dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan secara ekologis, estetis, dan sosial. Ruang terbuka hijau secara ekologis berfungsi sebagai pengatur iklim mikrokota yang menyejukkan dan berfungsi untuk menciptakan habitat berbagai satwa. Ruang terbuka hijau secara estetis berfungsi untuk menciptakan kenyamanan, harmonisasi, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. Ruang terbuka hijau secara sosial berfungsi untuk menciptakan lingkungan rekreasi dan sarana pendidikan alam. Ruang terbuka hijau mempunyai manfaat sosial dari segi rekreasi, kesenangan, estetika, kesejahteraan, psikologis, dan kesehatan fisik, meningkatkan ikatan masyarakat, dan memberikan kesempatan pendidikan. Ruang terbuka hijau juga mempunyai manfaat dari segi ekonomi yang diharapkan pemerintah melakukan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan agar dapat meningkatkan nilai ekonomis kota. Yang menjadi suatu tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota dengan tujuan RTH KP untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman, serta pembiayaan RTH biasanya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, pajak pemasukan dari pemanfaatan RTH itu sendiri, dan pajak tidak langsung seperti izin bangunan. Berkurangnya RTH kota secara bertahap akan mengakibatkan degradasi lingkungan, terutama di kota-kota besar, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan kota. Di kota Jambi, terdapat suatu lahan seluas 4,7 hektar, yang mana lahan tersebut adalah lahan bekas pasar tradisional Angso Duo. Di lahan tersebut akan dibangun ruang terbuka hijau tepat di tepi Sungai Batanghari, sehingga masyarakat Jambi yang tengah berada di sana dapat menikmati indahnya Sungai Batanghari sambil bermain dan menikmati sajian makanan di sana. RTH yang berada di dekat sungai juga harus menjadi perhatian karena dapat memicu pencemaran sungai dikarenakan sampah dari pengunjung nantinya. Gubernur Jambi berkomentar mengenai hal tersebut. Beliau berkata bahwa ruang terbuka hijau tersebut nantinya akan menggambarkan sejarah awal Angso Duo menemukan kota Jambi. Dan beliau juga menambahkan bahwa RTH tersebut akan menjadi suatu taman yang dengan view pinggir Sungai Batanghari, dilengkapi dengan resort dan restoran kelas nasional yang nantinya akan menggerakkan ekonomi masyarakat Jambi. Pelaksanaan proyek RTH itu pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran cukup fantastis, yaitu sebesar kurang lebih 35 miliar rupiah dari kas APBD Provinsi Jambi oleh pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al-Haris. Kasus dugaan korupsi pembangunan ruang terbuka hijau Angso Duo yang menelan biaya kurang lebih 35 rupiah menjadi sorotan publik. Pasalnya, pembangunan RTH tersebut dinilai tidak layak guna dan tidak sesuai dengan rencana pembangunan. Aliansi APIP Jambi mendesak KPK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh secepat mungkin. Cukup kuat adanya indikasi dugaan korupsi terkait proyek pembangunan ruang terbuka hijau Putri Pinang Masa RTH PPM yang menyorot APBD Jambi sebesar 35 miliar pada tahun 2022 lalu.
menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari aspek pengelolaan, perencanaan, teknis, regulasi, anggaran, dan partisipasi masyarakat. Aspek perencanaan berkaitan dengan belum adanya arahan rencana yang lebih detail seperti rencana khusus RTH Kota Jambi. Proyek pembangunan RTH PPM di atas areal eks Pasar Tradisional Angsoduo dan pembangunannya dikerjakan PT Bumi Detland Hatten. Sejak awal sudah dilaporkan lembaga penggiat anti korupsi di daerah ini karena pekerjaannya dianggap sembrono dan hasilnya cukup berantakan. Indikasi proyek ini diduga bermasalah terlihat setelah diguyur hujan, hampir seluruh area terendam air termasuk akses jalan RTH. Drainase sepertinya tidak berfungsi, akibatnya airnya terus merendam wilayah RTH. Pemandangan ini sekilas akan terlihat seperti kolam buatan, tampak permukaan tanah yang dalam pengerjaannya menggunakan timbunan mengalami penurunan. Terlihat dari akses jalan, paving block yang turun dan bergelombang di bawah genangan air. Di pinggir paving block terlihat retakan pada beton sambungan. Kondisi ini diperparah dengan semua tanaman hias mati termasuk rumput-rumput hias. Tanaman tersebut digantikan oleh rumput-rumput liar dan ilalang yang tumbuh subur.